Baik, Bapak dan Ibu, kita akan lakukan pembahasan saham yang muncul di Rekom karena penutup hari Jumat tanggal 8 September tidak ada saham ledakan volume yang kita akan lihat saham yang ada di perintah slash Rekom. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba bahas satu saham yang muncul, tetapi harus kita analisa agak berbeda ya. Maksud saya, biasa kita ledakan volume, biasa dia the best time for buying. Kita akan bahas di saham yang sebenarnya dia the best time for selling ya. Itu adalah saham BBRI. Jadi kalau di Wyckoff itu Bapak Ibu di dalam workshop Trading as a Business kita bahas struktur Wyckoff, diperkenalkan struktur Wyckoff. Tapi kita biasanya kan akumulasi. Nah, kita akan lihat BBRI itu berada di zona distribusi lalu marking down. Jadi saya ingatkan lagi teorinya bahwa ini ada fase akumulasi, ada fase marking up, ada fase distribusi, dan di sini ada fase markdown ya. Jadi di sini biasanya ada uptrust atau ada sinyal atau apa ya, lawan dari spring. Nah ini kalau dia break misalnya fase distribusi, ini disebut dengan the best time for selling. Lalu dia akan naik ke atas, dia kan turun nih. Di sini the best time for buying ketika ada breakdown Chian atau supportnya. Dia akan naik, kenaikan ini disebut second chance to sell. Jadi biasanya saya kan memberikan contoh ketika di sini ya, the best time for buying. Sekarang kita bahas yang contoh saham the best time for selling. Nah, ini menarik juga. Kita harus tahu kalau kita the best time for selling, kita usahakan mendapatkan mengamati atau melakukan kesempatan exit di second chance to sell. Oke, kita pindah aja ke dalam Telegramnya dulu. Baik, kita masuk ke dalam Telegram botnya Bapak dan Ibu. Tidak ada saham, kita akan ngecek bahwa untuk hari Jumat tanggal 8 September tidak ada saham yang muncul dari analisa SCRP Boom. Tapi tadi waktu melakukan analisa aftermarket close, saya menarik, kita biasa cari-cari juga saham yang muncul di rekomendasi /rekom data end of day-nya ya. Oke, jadi di sini ada BBRI, BSDE, Bapak Ibu dan segala macam. Nah, ini BBRI sinyalnya adalah end of bearishness near. Jadi dia menyatakan bahwa saham ini bearish, tapi sudah selesai based on candle by candle analysis ya, VPA. Oke, kita buka saja ya saham VPA BBRI karena saya ingin menjelaskan sesuatu yang biasa saya jelaskan di dalam workshop ya. Oke. Jadi kalau ini kita bisa geser nggak? Ya. Jadi kalau Wyckoff analysis kita ambil saja dulu di daily-nya Bapak Ibu ya. Ini namanya juga sharing ilmu ya. Bearish, BBRI dia naik di sini all time high mungkin katanya ya. Ini disebut dengan marking up. Ya, akumulasi tentu di bawah kita lihat ya. Tapi pada kesempatan ini bagi Bapak Ibu yang punya BBRI boleh juga diwaspadai atau nanti diamati ya. Marking up. Ini distribusi ya, distribusi. Oke, dia distribusi, dia naik ke atas ya, mau ke turun, sekarang dia jebol. Di sini ada dua level, kalau kita mau ambil ini juga boleh ya, sebenarnya sama saja. Ini disebut dengan channelnya, Bapak dan Ibu. Sekarang sinyalnya adalah stopping volume. Normal indicate the bearish is near. Jadi dia katakan, kemarin itu ada sinyal sell di sini Bapak Ibu, lalu dia turun. Ini ada gap atau tidak ya, ini nanti Bapak Ibu cek. Dia turun. Nah, sinyal ini disebut dengan stopping volume. Ini disebut dengan the best time for selling ya. Lihat, nah, sekarang muncul sinyal disebut dengan stopping volume. Nah, stopping volume ini kita lihat dulu. The best time for buying-nya itu valid. Lihat volumenya. Bagi yang bermasalah volume price analysis, tidak ada cara lain. Kita percaya dengan price, mau beritanya apapun, mau pom-pom orang apapun, kita percaya price, kita percaya volume. Lihat. Semakin lama semakin meningkat ini. Jadi dia pas turunnya ini kontribusinya besar. Tetapi mungkin ada perlawanan hingga volumenya ini katakan climax downfall, lalu dia break. Nah, ini
kemungkinan kalau dia memang the best time for buying, kita kasih kan dia sudah turun ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa nanti kalau ada second chance to buy sell, dia akan naik ke atas, dia akan masuk ke di zona supply-nya lagi. Di sini adalah second chance to sell. Jadi dia seperti teori, dia akan naik ke atas, memberikan second chance to sell, baru nanti dia akan markdown. Ya, kalau Bapak Ibu jualnya nanti di bawah udah ketinggian, udah kedalaman jatuhnya. Oke, lihat VBP-nya di mana zonanya. Nah, saya akan nanti Bapak Ibu lanjutkan untuk melihat di weekly ya. Jadi kita punya zona supply. Jadi kalau lihat ini, supply-nya di sini, mungkin dia akan naik ke atas ini, second chance to sell baru dia turun. Jadi marking up, distribusi, marking down-nya the best time for selling, ini adalah second chance to sell. Oke ya, enak. Jelas sekali dia, mudah-mudahan. Oke. Bapak Ibu selalu harus mengecek weekly. VPA weekly BBRI ya. Ya, karena sinyalnya ada sinyal rebound. Ya, dia oke, ke atas. Ya, paling nggak gitu dulu ya, Bapak Ibu. Soalnya ini volumenya valid, Bapak Ibu. Dia mengatakan uptrust bar. Ya, di weekly-nya uptrust bar. Jadi saya rasa cukup jelas ya, Bapak Ibu. Di weekly-nya dia menyatakan uptrust bar. Ini adalah sinyal sell. Bapak Ibu nanti kalau berminat bisa ikut workshop volume force analysis. Nah, ini udah kita menunggu satu validasi satu down bar karena uptrust bar ini divalidasi oleh volume yang juga claimback fall down. Jadi apalagi komposisinya juga net sell-nya juga besar. Baik, itu saja untuk analisa singkat dari screening rekom. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang pegang BBRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.